Bumbu arsik memasak ikan mas ala Tapanuli Utara. Jadi banyak orang kalau ngarsik itu beda. Jadi ini yang saya lakukan. Kalau arsik itu tidak ada pakai minyak sayur sedikit pun. Jadi rasanya nanti enak dengan asam glugur. Ini ya asam glugur teman-teman. Pada saat mau masak arsik inilah nanti pada saat ikan masnya sudah matang di 8 jam. Ini asam ini kegunaannya pada saat ikan arsiknya sudah empuk, ini tidak akan pecah ikannya pada saat kita mau angkat ke piring mau makan. Padahal duri-durinya udah empuk seperti sarden. Nah, bumbu paling utama ini semua ada diulek. Pada saat nguleknya juga harus langsung campur cabai, kemiri, kunyit, semua masuk bumbu. Nah, ini namanya rias. Tanpa ada rias, nggak enak arsiknya teman-teman. Daun salam, daun jeruk, sama lengkuas nanti digeprot sama serai. Ini juga paling utama bumbu kalau ngarsik itu namanya andaliman. Nah, tanpa andaliman ini rasa ikan masnya tidak enak. Tanpa ini nggak ada rasa, jadi enak banget nanti ikan arsiknya. Nah, ini untuk penyedap rasanya, ada tambahan sayur sama cabai pada yang suka cabai, yang suka pedas. Nih, sekilo ikan mas bumbunya sangat banyak ya teman-teman. Jadi sangat gampang susah kalau ngarsik itu. Nah, kita dahulukan pada saat mengarsik, kita bikin air di kuali nih. Saya ala manual, nggak pakai presto ya teman-teman. Nah, pada saat saya sudah ini bikin daun salam, keadaan kompor sudah mulai kita nyalakan, daun salam sama daun jeruknya dimasukin ke kuali. Ini tanpa minyak sayur ya teman-teman. Baru kita buat garam dulu terlebih dahulu. Kita sesuaikan garamnya sesuai dengan takaran yang kita sukai. Kadang ada yang orangnya doyan asin, ada yang biasa-biasa aja teman-teman, tergantung selera kita masing-masing ya. Nah, biasanya sih kalau ngarsik itu nggak pakai ikan mas. Kalau di daerah Tapanuli Utara pakai ihan, namanya ihan, tapi sejenis ikan mas, tapi dia lebih enak daripada ikan mas. Nah, gelugur yang ini kita masukin juga, ini untuk membuat nanti ikan itu asam rasanya, tapi bukan asam bikin seperti rujak, tapi asam pedas enak. Di sini semua berbaur rasanya. Nah, tapi sebagian jangan dimasukin, untuk nanti kita iris-iris dari atas. Kita yang bagian serai ini digeprot aja teman-teman, digeprot sama lengkuasnya, hanya pecah digeprot doang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Paling doyan keluarga saya itu makan arsik, itu paling favorit sama pecel. Ketepatan selain hobi nyanyi, sekalipun suara saya nggak bagus, saya juga hobi masak. Kalau di keluarga besar saya saya disenangin kalau untuk lagi masak, karena pintar ngolahnya. Masukin lagi ke kuali teman-teman. Nah, ini ikan masnya masukin lagi. Saya pilih yang ikan mas yang kecil-kecil, karena apa? Kami kan biar bisa berbagi. Biar ini sampai sore cukup. Biasanya sih kalau untuk adat biasanya yang 1 kilo 1 atau 1 kilo 2. Nah, bagian perutnya tidak dibuang, hanya bagian empedu. Tapi pada saat bikin arsik, ikan harus memang tidak boleh mati, hidup. Jadi pada saat disiangin dalam keadaan hidup. Karena kan dari rasa itu nanti ketahuan, dia kalau mati ikannya nggak ada rasanya, manisnya hilang. Jadi biasanya orang Tapanuli itu kalau masak arsik tidak pernah ikannya dalam keadaan mati. Selalu dia pilih yang bagus-bagus, yang dalam keadaan hidup. Masih ini tadi hidup, saya siangin pribadi, sendiri saya siangin, bagian empedunya aja yang dibuang. Nah, pada saat sudah seperti itu, kita kasih bumbu teman-teman. Bumbu ini langsung masuk tanpa tanpa di oseng-oseng dengan minyak sayur. Karena kalau arsik dioseng-oseng dengan minyak sayur namanya bukan arsik lagi, namanya gulai. Jadi kalau udah pakai minyak sayur bukan lagi arsik. Biasanya arsik itu yang saya tahu dari nenek moyang saya ya seperti ini teman-teman. Supaya nanti pada saat keluar minyaknya ikan mas itu enak rasanya, masuk bumbu itu ya kan. Kalau udah masuk minyak sayur susah dia masuk, rasanya jadi beda.
ya teman-teman. Nah, baru kita iris-iris lagi sebagian jeruk asam gelugurnya dalam keadaan potong-potong kecil, biar pada saat nanti kita tabur dari atas ini rasanya makin enak, keluar asamnya. Tapi pada saat cuci asam dalam keadaan ada air panasnya, biar keluar yang bau-bau lapuknya ya. Ini kan dikelola dari dari buah kecapi ya, kayak sebentuk kecapi tapi bukan kecapi buah ya, kecapi asam. Tabur teman-teman. Nah, seperti ini. Baru rias yang tadi saya ini paling favoritnya orang Batak nih teman-teman. Nih favoritnya, diiris-iris dari atas untuk mempercantik dan membuat rasa itu jadi enak. Ini buat sambal juga enak riasnya sama andalimannya, makanya ada dibilang sambal andaliman, sambal rias. Nah itu paling kesukaannya orang Tapanuli ya. Rata-rata kalau Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, semuanya yang 5 suku orang Batak itu pada doyan. Masakan paling utamanya mereka itu arsik sama gulai. Nah, seperti ini teman, diiris-iris. Ada juga yang sebagian batangnya ditumbuk untuk masukin ke dalam. Kalau saya senangnya diiris-iris teman, jadi kayak memperbagus ikan mas yang saya arsik ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, udah tuh selanjutnya apa teman-teman? Nih sayur kacangnya ditabur dari atas. Ini nggak apa-apa sampai empuk nanti, karena ada asam itu, ini nggak bakal lunak. Asam gelugur tadi membuat semua bahan yang sudah lunak nggak bakal pecah, nggak bakal lumer. Jadi itulah kelebihan dari asam gelugur itu ya teman-teman, yang baru saya iris tadi. Baru ada cabai. Nih cabai ini tergantung selera, dia suka pedas. Tadi kan udah ada cabai juga pada saat diulek, semuanya udah masuk. Ini cabainya dibuat dari atas, itu mempercantik bagi orang yang suka cabai yang pedas-pedas. Nah ini biasanya orang yang pedas diginiin teman-teman. Baru yang rias tadi ini apa namanya ya, andaliman teman-teman. Ini diulek halus, sengaja saya nggak ulek biar pada tahu teman-teman bentuknya rias itu bentuknya andaliman itu bagaimana. Ini sampai lumat ya teman-teman. Jadi yang namanya bikin arsik itu bumbu harus semua masuk. Kalau nggak masuk salah satu dari bumbu ini nggak ada, rasanya hambar teman-teman. Makanya ini disebut andaliman. Ini kalau andaliman ini jarang kita temukan di bumbu manapun selain orang Tapanuli Utara yang menjualnya sama rias ya. Nah jadi kalau kita beli bumbu di orang Tapanuli pasti dia tahu namanya andaliman. Nah kita masukin air dulu ke ulekannya. Ini jangan di blender teman-teman, kalau di blender kurang enak dia ya. Nah kasih air yang sudah matang teman-teman. Sengaja saya nggak ulek dengan bumbu yang lain biar teman-teman pada paham apa sih andaliman, apa sih rias, apa gelugur. Nah sengaja saya buat seperti itu biar teman-teman pada tahu. Yang lain dari Tapanuli Utara atau orang kita Sumatera kan banyak orang nggak ngerti apa itu andaliman. Nah inilah teman-teman ciri khasnya orang kita. Nah ini disiwir-siwir biar semua rasanya campur. Nah, udah luar biasa kan teman-teman, udah pada tahu cara bagaimana buat arsik yang enak. Jadi boleh dikasih boleh dikasih bumbu, boleh dikasih bumbu apapun, itu semua sudah membuat kita makin enak. Boleh sayuran daun singkong, boleh semua sampai nanti ini empuk, duri-durinya empuk ya teman-teman. Oke.
Oke, jangan lupa subscribe ya. Pada suka dengan arsik yang saya buat, jangan lupa subscribe. Ini sampai matang nanti empuk. Oke teman-teman, dah.